Halo Sobat Tani, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita semua. Di kesempatan pada pagi hari ini kita sedang ada di lahan CMK kita yang 5 hari kemarin sudah kita tanam, namun hasilnya banyak yang mati. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan pipet sebagai penahan uap mulsa untuk batang cabai kita. Dan kita juga sekaligus untuk membandingkan karena kita menggunakan dua cara. Kita kemarin udah eksperimen membuktikan ya teman-teman, bukan eksperimen ya, tapi membuktikan penggunaan tanah sebagai penutup atau penahan uap mulsa. Nah, jadi kita akan bandingkan mana yang lebih efektif dari segi ekonomi dan pengerjaan dan hasil dari pengaplikasian dua hal tersebut untuk menahan uap mulsa. Nah, oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang hasil pengaplikasian atau penggunaan pipet sebagai penahan uap mulsa. Nah, ini kebetulan pagi ini juga sekaligus nanti kita akan melakukan penyulaman karena ini sudah banyak yang mati. Jadi yang pertama kita aplikasikan yaitu menggunakan pipet atau sedotan es ya teman-teman. Ini saya membuktikan, jadi ini bukan mengajari atau apapun. Tentunya semua video-video yang ada di channel saya itu tentang pengalaman pribadi yang sudah saya lewati, membuktikan dari beberapa cara mana yang lebih efektif dan nanti akan kita share dan kita bagikan, karena ini mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa membantu teman-teman, ataupun setidaknya cukup saya saja, jangan sampai teman-teman di luar sana mengalami seperti saya jadi kacau ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini adalah hasil pengaplikasian penggunaan pipet sedotan atau sedotan es ya teman-teman sebagai penutup uap mulsa. Jadi sebenarnya sebelum kita mau menggunakan atau mengaplikasikan si pipet atau sedotan es ini teman-teman sebagai penahan uap mulsa, kita mau menggunakan bambu karena tahun yang sebelumnya kita menggunakan bambu. Namun di kesempatan pada musim tanam kali ini untuk mencari bambu kita nggak ada waktu, jadi kita mau kejar tayang ya teman-teman. Jadi kayaknya mau cari yang praktis, mudah, cari yang gampang, ternyata hasilnya enggak efektif, malah ajur gitu ya teman-teman. Ini sangat banyak sekali yang mati dan enggak tahan. Jadi yang hidup itu hanya beberapa teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu efek dalamnya setelah karena memang di daerah saya teman-teman yang perlu digarisbawahi, mungkin kalau di daerah teman-teman yang daerah dingin nggak terlalu panas mungkin oke-oke aja ya. Karena tempat saya memang daerahnya daerah panas, hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, tetap tembus dan gosong, akhirnya banyak yang mati, tetap tembus. Nah, ini teman-teman seperti itu. Nah, nih ini juga hasilnya sama juga teman-teman. Nih teman-teman pasti bisa lihat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman jangan gunakan pipet atau sedotan es ini sebagai penahan uap mulsa karena efeknya memang tidak bagus dan masih tembus, terutama untuk daerah-daerah yang panas teman-teman, karena memang iklim setiap daerah itu kan berbeda-beda, jadi nggak melulu sama dengan tempat saya seperti ini. Nah, ini tidak saya rekomendasikan buat teman-teman yang daerahnya panas menggunakan pipet. Nah, ini kalau seandainya teman-teman menggunakan pipet ukurannya yang lebih besar, itu kemungkinan besar efeknya nggak seperti ini ya teman-teman. Kemungkinan ya, ini saya juga belum pernah coba karena mungkin pipetnya ukurannya masih terlalu kecil, jadi masih terlalu panas. Nah, jadi saran saya, kalau seandainya teman-teman mau menggunakan pipet, memaksakan diri untuk menggunakan pipet, gunakan pipet yang ukurannya jauh lebih besar dari di tempat saya ini ya, yang sedotan biasa. Nah, ini harganya 15.000 dalam satu pak, itu isinya berapa bungkus ya dalamnya, itu ada 12, jadi satu lusin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah,
ini banyak yang mati teman-teman, hanya beberapa yang tahan dan hidup. Nah ini luka semua. Nanti ini akan kita ganti ya, langsung kita sulam hari ini karena supaya nggak tertinggal jauh dengan yang kita gunakan sistem timbun. Nah setelah kita melihat dan hasil dari pengaplikasian si sedotan ini ya teman-teman, ini banyak yang mati. Nah kita akan lihat juga hasil dari pengaplikasian penggunaan tanah dengan cara kita timbunkan pada pangkal batang sebagai penahan uap mulsa. Nah ini kita lihat ke sana ya, karena yang sebelah sana yang separuh. Jadi teman-teman, kemarin kita menggunakan sedotan pipet ini, sedotan atau pipet ini teman-teman, itu ada separuh ya teman-teman. Jadi kita lihat yang sebelah sana ya. Nah oke teman-teman, ini adalah hasil pengaplikasian dari penggunaan tanah sebagai penahan uap mulsa. Nah ini teman-teman, penanamannya ya. Aduh ini ada bekas bekicot ini teman-teman. Ini malam nanti akan kita lakukan penyepraian, nggak apa-apa. Nah kita lihat ya, di sini nggak ada namanya terlihat stres kuning seperti yang tadi ya teman-teman. Seperti yang tadi kan hidup tapi tetap ada seperti stres gitu teman-teman. Padahal waktu penanamannya itu harinya sama. Jadi seperti ini nih, tuh ya teman-teman, hasilnya bagus ya, tuh hidup semua. Ini sudah 5 hari, sudah terlihat segar, warnanya sudah hijau, tandanya batang cabai ini sudah mulai hidup nih. Sampai sana tuh menggunakan tanah semua, berbeda dengan yang sebelah sana itu, yang sebelah atas itu kita menggunakan pipet. Nah teman-teman, selain keunggulan ya teman-teman, keunggulan dari penggunaan tanah ini sebagai penahan uap mulsa dari sisi ekonomi ya, kita gunakan dari sisi ekonomi, kita udah nggak mengeluarkan modal lagi untuk beli pipet. Jadi pipet itu kan harganya 15.000 dalam satu pak, itu kita dapat satu lusin ya teman-teman, 12 bungkus dalamnya. Nah daripada kita menggunakan pipet, saran saya yang lebih efektif dari segi ekonomi kita menggunakan tanah ya kan. Kalau kita habis 2 pak aja ya teman-teman, 30.000 itu udah lumayan loh bang, bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Karena apalagi di musim-musim yang seperti ini ya, tahun 2021 ini adalah hal yang paling menyakitkan buat saya ya, terutama buat para petani ini, karena dari segi pupuk, pestisida semua itu naik semua harganya teman-teman. Bahkan kita mau nyiram aja, harga bensin aja ikut naik, bahkan langka ya teman-teman. Ini memang tahun 2021 ini memang sangat menyakitkan buat petani ya teman-teman. Nah yang selanjutnya teman-teman, kelebihan dari cara penimbunan seperti ini ya teman-teman untuk menahan uap mulsa, yaitu nantinya di bagian pangkal batang yang kita timbun ini akan tumbuh akar baru. Nah di sini ketika akar baru ini akan muncul, batang pun akan semakin kokoh. Nah alhasil proses stresnya itu tanaman itu tidak terlalu lama, jadi pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan ketika kita menggunakan sedotan atau pipet yang tadi yang sudah kita lihat. Nah seperti itu ya teman, kelebihannya ketika kita menggunakan media tanah sebagai penutup atau penahan uap mulsa. Nah, seperti itu. Sedangkan tanahnya pun bisa kita ambil dari sekeliling bedengan atau dari tempat yang lain. Nah itu tadi teman-teman, beberapa kelebihan ketika kita menggunakan sistem timbun menggunakan tanah untuk menahan uap mulsa dari segi ekonomi, efisiensi pengerjaannya, dan dibandingkan dengan menggunakan pipet yang
tadi sudah kita lihat hasilnya sangat buruk. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. And bye bye.